Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani Wahyu dengan NIM 2311102411082 dari kelas MKDU A2. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang materi kemuhammadiyahan. Jadi, selamat menyaksikan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara garis besar, faktor penyebabnya adalah: pertama, faktor subjektif adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Yang kedua, faktor objektif di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Dan misi Muhammadiyah adalah: 1. Menegakkan keyakinan tauhid murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang terakhir, untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Lihat tahfiz keputusan musyawarah wilayah ke-39 Muhammadiyah di Sumatera Barat tahun 2005 di kota Sawah Lunto. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Ki Haji Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta. Sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang, melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Ki Haji Dahlan memimpin Muhammadiyah ini dari tahun 1912 hingga tahun 1922, di mana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Ki Haji Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat tahunan itu sendiri
kemudian berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926, yang di kemudian hari berubah menjadi muktamar 3 tahunan, dan seperti saat ini menjadi muktamar 5 tahunan. Oh iya, kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajarannya yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Baik, sekarang lanjut di materi yang kedua. Kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad bersama umat Islam selama 23 tahun telah berhasil meletakkan dasar-dasar Islam yang sangat kokoh. Lebih dari itu, membangun fondasi peradaban Islam yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah dengan sentrum keagamaan di Mekah Al-Mukarramah, di mana Ka'bah berdiri dengan tegak sebagai pusat kiblat. Setelah Rasulullah wafat, pada perkembangan berikutnya umat Islam mengalami fase baru dengan terbentuknya sistem kekhalifahan Islam yang utama, Khulafaur Rasyidin, di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dengan cukup singkat, yaitu tetapi berhasil membangun tatanan kehidupan umat Islam yang cemerlang, bukan hanya dalam kehidupan keagamaan tetapi juga kekuasaan politik atau pemerintahan. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, sekarang lanjut ke materi yang ketiga. Corak Islam di Nusantara. Islam memiliki corak dan karakter yang beragam, baik dari sisi pemikiran maupun kegerakan. Keragaman ini tercermin dari banyaknya organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Keragaman tersebut tidak jarang menimbulkan perbedaan dan persaingan yang sangat dinamis. Relasi antar organisasi ini juga tidak simetris atau paralel, tetapi seperti sarang laba-laba yang satu titik dengan titik yang lain bisa saling berhubungan. Jaring laba-laba ini bukan untuk memperkuat atau melemahkan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kekuatan Islam menjadi kekuatan mayoritas dan membantu kebudayaan muslim tidak terlepas dari proses islamisasi atau penyebaran luasan ajaran Islam yang berjalan secara kultural. Selain melalui kerajaan penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara merupakan bentuk penyebaran Islam melalui sosial kultural dan sosial ekonomi yang dilakukan para penyebar dan saudagar muslim di Kepulauan Nusantara. Islamisasi menunjukkan proses yang berlapis-lapis dan menimbulkan akibat-akibat tertentu dan memunculkan realitas baru dari pergumulan islamisasi yang terjadi. Islamisasi di Indonesia mengalami pergumulan menghadapi zaman dan proses akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Apapun proses dan model yang islamisasi yang berlangsung, tetapi satu hal yang perlu dicatat dan tidak terbantah bahwa Islam hadir dengan cara yang damai dan telah memberi pengaruh kuat terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya bersentuhan dengan pengaruh animisme, dinamisme, dan agama yang bersifat dunia. Kehadiran Islam di Indonesia merupakan fenomena menarik agama yang sebelumnya dianggap asing
ini dapat diterima mayoritas penduduknya dengan cara yang damai. Sekarang lanjut ke materi yang keempat. Sejarah berdirinya Muhammadiyah, pendidikan barat yang diperkenalkan kepada penduduk pribumi sejak paruh kedua abad 1801 sebagai upaya penguasa kolonial untuk mendapatkan tenaga kerja, misalnya sampai akhir abad 1801 pada satu sisi mampu menimbulkan restratifikasi masyarakat melalui mobilitas sosial kelompok intelektual, priayi, dan profesional. Pada sisi lain, hal ini menimbulkan sikap antipati terhadap pendidikan barat itu sendiri yang diidentifikasi sebagai produk kolonial sekaligus produk orang kafir. Sementara itu, adanya pengenalan agama Kristen dan perluasan kristenisasi yang terjadi bersamaan dengan perluasan kekuasaan kolonial ke dalam masyarakat pribumi yang telah terlebih dahulu terpengaruh oleh agama Islam, mengaburkan identitas politik yang melekat pada penguasa kolonial dan identitas sosial keagamaan pada usaha kristenisasi di mata masyarakat umum. Bagi sebagian besar penduduk pribumi, tekanan politis, ekonomis, sosial maupun kultural yang dialami oleh masyarakat secara umum sebagai suatu yang identik dengan kemunculan orang Islam dan kekuasaan kolonial yang menjadi penyebab kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari agama Kristen itu sendiri. Hal ini semakin diperburuk oleh struktur yuridis formal masyarakat kolonial yang secara tegas membedakan kelompok masyarakat berdasarkan suku bangsa. Dalam stratifikasi masyarakat kolonial, penduduk pribumi menempati posisi yang paling rendah, sedangkan lapisan atas diduduki orang Eropa. Kemudian orang timur asing seperti orang Cina, Jepang, Arab, dan India. Tidak mengherankan jika kebijakan pemerintah kolonial ini tetap dianggap sebagai upaya untuk menempatkan orang Islam pada posisi sosial yang paling rendah. Walaupun dalam lapisan sosial yang lebih tinggi terdapat juga orang Arab yang beragama Islam. Di samping itu, akhir abad 1801 itu juga ditandai oleh terjadinya proses pengorbanan yang cepat sebagai akibat dan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial. Kota-kota baru yang memiliki ciri masing-masing sesuai dengan faktor pendukung yang muncul di banyak wilayah. Perluasan komunikasi dan transportasi mempermudah mobilitas penduduk, sementara itu pembukaan suatu wilayah sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, dan perdagangan telah menarik banyak orang untuk datang ke tempat tersebut. Sementara itu pula, tekanan ekonomi, politik, maupun sosial yang terjadi di daerah pedesaan telah mendorong mereka datang ke kota-kota tersebut. Memasuki awal abad ke-20, sebagian besar kondisi yang telah terbentuk sepanjang abad 1801 telah terus berlangsung. Dalam konteks ekonomi, perluasan aktivitas ekonomi sebagai dampak perluasan penanaman modal swasta asing maupun perluasan pertanian rakyat belum mampu menimbulkan perubahan ekonomi secara struktural, sehingga kondisi hidup sebagian besar penduduk masih tetap rendah. Di beberapa tempat, penduduk pribumi memang berhasil mengembangkan pertanian tanaman ekspor dalam mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi ekonomi mereka masih sangat labil terhadap perubahan pasar. Nah, sementara itu, perluasan aktivitas ekonomi menimbulkan persaingan yang semakin besar sehingga para pengusaha industri pribumi harus bersaing dengan produk impor yang lebih berkualitas dan lebih murah di pasar lokal. Sedangkan para pedagang pribumi juga harus bersaing ketat dengan pedagang asing yang terus mendominasi pedagang lokal, regional, dan maupun internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, persaingan ini di beberapa tempat tidak lagi hanya terbatas pada masalah ekonomi, melainkan juga telah berkembang menjadi persoalan sosial, kultural, ataupun politik. Walaupun dalam bidang politik terjadi pergeseran dari kekuasaan administratif yang tersentralisasi ke arah desentralisasi pada tingkat lokal, kontrol yang ketat pejabat Belanda terhadap pejabat pribumi masih terus berlangsung.
Nah, sementara itu, kebijakan politik balas budi atau politik etis yang difokuskan pada bidang edukasi, irigasi, dan kolonisasi yang dilaksanakan sejak dekade pertama abad ke-20 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penduduk pribumi mengikuti pendidikan barat dibandingkan dengan masa sebelumnya, melalui pembentukan beberapa lembaga pendidikan khusus bagi penduduk pribumi sampai tingkat desa. Akan tetapi, kesempatan ini tetap saja masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi secara keseluruhan. Kesempatan itu tetap diprioritaskan bagi kelompok elit penduduk pribumi atau kesempatan yang ada hanya terbuka untuk pendidikan rendah. Sedangkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan menengah dan tinggi masih sangat terbatas seperti pada masa sebelumnya. Kondisi seperti ini terbentuk selain disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial, juga dilatar belakangi sikap antipati dari kelompok Islam yang menjadi pendukung utama masyarakat pribumi terhadap pendidikan barat itu sendiri. Secara umum, mereka lebih suka mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren atau hanya sekedar ke lembaga pendidikan informal lain yang mengajarkan pengetahuan dasar agama Islam. Akan tetapi, sebenarnya ada dualisme cara memandang pendidikan barat ini. Di samping dianggap sebagai perwujudan dari pengaruh barat atau Kristen terhadap lingkungan sosial dan budaya lokal maupun Islam, pendidikan barat juga dilihat secara objektif sebagai faktor penting untuk mendinamisasikan masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam. Pendidikan barat yang telah diperkenalkan kepada penduduk pribumi secara terbatas ini ternyata telah menciptakan kelompok intelektual dan profesional yang mampu melakukan perubahan-perubahan maupun memunculkan ide-ide baru itu di dalam masyarakat maupun sikap terhadap kekuasaan kolonial. Perubahan dan pencetusan ide-ide baru itu pada masa awal hanya terbatas pada bidang sosial, kultural, dan ekonomi. Akan tetapi kemudian mencakup juga permasalahan politik, walaupun feodalisme dalam sikap maupun struktur yang lebih makro di dalam masyarakat, khususnya di Jawa, masih tetap berlangsung. Pembentukannya organisasi modern merupakan salah satu realisasi yang penting dari upaya perubahan dengan ide-ide tersebut. Baik, itu saja beberapa materi yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.